kalau kita lihat proses pembentukan janin, kalau kita bicara janin yang masih baru sebelum menjadi segumpal daging adalah segumpal darah. Begitu lemahnya darah bisa bercacar, bisa diobrak-abrik. Menjadi segumpal darah menjadi semakin kuat. Menjadi segumpal daging tentu lebih kuat. Pembentukan bentuk janin tentu lebih kuat. Tapi sekuat-kuatnya janin saat ini di dalam perut dibanding dengan janin di luar perut, maka semua orang mengatakan bahwasanya lebih kuat janin yang di luar perut. Tapi pada kenyataannya perlindungan Allah berikan pada janin yang sangat lemah di dalam perut. Perutnya seorang ibu bukan besi, bukan seperti berangkas begitu yang ditonjok sana tonjok, enggak, lemah. Bisa lari sana lari kesodok sana kesodok sini, tapi yang katanya lemah di dalam perut pun masih dijaga. Nukiru, aku tenangkan di dalam. Nukiru, aku tenangkan di dalam rahim, dijaga di dalam rahim, diamankan di dalam rahim. Oh bisa sambil kerja sambil ini, masya Allah, ibunya. Mana syau, sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki yang demikian itu. Ada yang 7 bulan, tiba-tiba harus keluarkan lebih dulu. Ada 9 bulan, ada lebih dari itu. Ada yang baru beberapa bulan, setelah sudah meninggal, ada keguguran. Mana syau, sesuka Allah. Ila ajalil musamma, sesuai Allah kehendaki. Ada sampai terlahir. Dan setelah terlahir itu, manukhrijukum tifla, dikeluarkan dalam bentuk bayi. Dan setelah dalam bentuk bayi pun bermacam-macam kisah manusia lahir. Ada yang langsung meninggal saat itu. Ya kan? Ada yang umur 30, 40, 50. Ada sampai tua. Ini. Tummalitablughu asyuddakum. Ada yang sampai menjadi kuat. Menjadi bentuk manusia yang bisa berjalan, bisa berlari. Bahkan setelah itu menikah, punya keturunan lagi. Asyuddakum. Menjadi kuat. Ini proses, suruh merenungi keadaan manusia ini. Wa minkum, ada di antara kalian man yutawaffa. Ada yang dimatikan, baru lahir mati, ada. Wa minkum man yuraddu ila ardhilil umur. Wa minkum, di antara kalian ada man yuraddu, yang dikembalikan sampai ila ardhilil umur, sampai umur-umur yang paling tidak baik, maksudnya sampai tua. Sebagian ada yang mati kecil, sebagian ada yang mati tua, di saat sudah sepuh, lihat dia, biar dilihat oleh manusia, likai la ya'lam, supaya setelah itu tidak tahu lagi, mim ba'di ilmin syai'a, semula dari tahu menjadi tidak tahu, menjadi kuat tidak kuat, biar tahu bahwasanya dia akan kembali lagi seperti anak-anak. Coba, waktu bayi berjalan untuk ditatih, dibimbing oleh orang tuanya, sampai dia berdiri tegap, terus berjalan, berlari, kemudian menjadi tua, mulai lemah-lemah, akhirnya jadi ditanting, dipandu oleh anak-anaknya. Berjalan susah, kembali seperti anak-anak. Bahkan nanti pada masa ke kamar mandi harus digendong, dan seterusnya, balik seperti anak-anak. Sampai akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli iman dengan keimanannya. Tidak tahu, yang semula hafalannya ada semakin hilang. Bahkan ada yang pikun dan seterusnya. Tenaganya dulu bisa mengangkat besi, mengangkat ini, sekarang sudah nggak mampu lagi. Itulah keadaan manusia, biar dijadikan bahan renungan. Dan tidak semua dijadikan model sama. Allah buat semacam itu agar jadi renungan. Agar merenung. Ada bermacam-macam, itu kuasa Allah. Dikembalikan kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tua sampai tiba-tiba menjadi tertatih-tatih, lemah fisiknya, agar yang sehat berpikir, aku pun bisa semacam itu. Dan semuanya agar menyadari bahwasanya kekuatan yang dimiliki bukan dari zatnya dirinya, tapi ada yang memberi, yaitu Allah Jalla Jalaluhu.